Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua, baik para pemirsa Dewata Pos dan Radio Citra Bali dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas mengenai akibat hukum terbitnya sertifikat hak atas tanah yang ganda. Sebelum mengetahui akibat hukum terbitnya sertifikat ganda, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya tersebut. Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak-hak atas tanah ini akan tetap berlaku selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Hak atas tanah yang bersifat tetap ini seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Kemudian yang kedua, hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang adalah hak atas tanah yang akan lahir di kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga, ada hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang sifatnya sementara dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan UUPA. Hak atas tanah ini seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan sewa tanah pertanian. Nah, untuk menjamin kepastian hukum atau rekadaster terhadap hak atas tanah tersebut, maka diperlukan suatu pendaftaran hak atas tanah supaya mempunyai dasar dan alat bukti yuridis bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai tanah dengan dibuktikan dari sertifikat. Perlu kita ketahui arti sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang merupakan alat pembuktian yang kuat baik mengenai macam hak, subjek maupun tanahnya. Jadi, sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Penerbitan sertifikat tanah harus disesuaikan dengan asas aman. Maksud asas aman itu adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Namun, saat ini masih banyak kasus-kasus yang kita sering dengar, yaitu terbitnya sertifikat hak atas tanah ganda yang berujung pada penyelesaian di pengadilan. Sertifikat ganda ini adalah suatu kondisi di mana sebidang tanah memiliki 2 sertifikat dan masing-masing sertifikat dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Penyebab dari terbitnya sertifikat ganda yaitu pertama, adanya kesalahan pendataan pada tingkat awal, di mana kesalahan tersebut dapat terjadi karena misalnya pada saat pengukuran tanah di lapangan terlalu terburu-buru, terkadang belum hadirnya pihak yang mempunyai tanah dan saksi-saksi baik pendamping yang berbatasan terhadap tanah yang diukur sehingga menyebabkan data pengukuran yang salah. Di samping itu, terkadang pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah. Adanya kesalahan-kesalahan tersebut menyebabkan data di BBN atau Badan Pertanahan Nasional tidak lengkap dan tidak adanya basis data yang valid, sehingga begitu ada pemilik tanah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat yang seharusnya disesuaikan data yang ada, namun karena data yang tidak lengkap atau tidak valid, maka tidak akan ada pembanding data. Nah, itulah nanti yang bisa menyebabkan terbitnya sertifikat ganda. Yang kemudian kedua, adanya oknum yang membantu seorang yang beretikat tidak baik untuk mengajukan sertifikat ganda dengan alasan untuk kepentingan ekonomi dan untuk jaminan hutang ke bank. Yang ketiga, penyebab yang lain misalnya sertifikat hak atas tanah yang hilang, namun si pemilik tidak melaporkan atau mengumumkan di media massa
kemudian pemilik tanah tersebut melakukan pendaftaran ulang dengan proses awal sampai terbitnya sertifikat baru. Nah, ternyata di kemudian hari sertifikat yang lama ditemukan oleh orang lain. Disitulah jadi timbul sertifikat ganda akibat tidak dilaporkan atau diumumkan sertifikat yang hilang tersebut. Jadi dari penyebab terbitnya sertifikat ganda menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu ketidakpastian hukum dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah yang sah. Dari ketidakpastian dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum menimbulkan kekacauan kepemilikan, terjadinya sengketa hukum, terjadinya tindak pidana atau atas pemakaian sertifikat yang palsu yang merugikan pemilik sertifikat asli ataupun pihak lainnya. Sertifikat ganda jelas tidak sesuai dengan asas aman dan tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum. Seperti teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Jean Michael Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu pertama, tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. Yang kedua, instansi-instansi penguasa atau pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kemudian yang ketiga, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Dan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh CST Council, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Jadi dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan dan dihubungkan dengan pendaftaran tanah sampai terbitnya sertifikat adalah peraturan yang jelas harus diterapkan oleh instansi penguasa, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yang menerapkan aturan pendaftaran hak atas tanah sampai terbitnya sertifikat, dan juga berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pemegang sertifikat hak atas tanah yang sah. Di samping itu, masyarakat yang melaksanakan permohonan pendaftaran hak atas tanah harus menyesuaikan perilaku dengan aturan pendaftaran tanah yang berlaku, sehingga dapat mencegah terbitnya sertifikat ganda. Nah, diperlukannya juga administrasi pertanahan dan pembuatan peta pendaftaran tanah yang baik. Dengan adanya peta pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang baik, kesalahan batas dapat diketahui sedini mungkin. Di samping itu pula harus ada sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN mengenai proses-proses pendaftaran tanah sampai terbitnya sertifikat, supaya masyarakat mengetahui, paham dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Jadi, ke depan baik dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN maupun masyarakat harus saling mengetahui penyebab dari terbitnya sertifikat ganda, supaya dari penyebab yang diketahui tersebut bisa lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan proses pendaftaran tanah hingga terbitnya sertifikat yang sah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa Dewata Pos dan Radio Citra Bali dimanapun berada, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.